Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Khairuddin SPD selaku Kepala SDN 014 Pasar Kembang, yang kami hormati wali murid SDN 014 Pasar Kembang, yang kami hormati seluruh majelis guru SDN 014 Pasar Kembang yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama di tempat yang insya Allah penuh berkah ini dalam acara diskusi identifikasi aset sumber daya utama sekolah bersama warga sekolah. Sholawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita berselawat kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, 2 doa, 3 sambutan kepala sekolah SDN 014 Pasar Kembang, 4 acara inti, 5 penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kita dengan bacaan Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tadi acara kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran tanpa ada halangan satu apapun jua. Acara yang kedua yaitu doa. Kami minta kesediaan Bapak Sartono. Kepada Bapak kami persilahkan. Depan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sartono.
Semoga dengan pembacaan doa tadi acara kita pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan tanpa ada halangan satu apapun juga. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu sambutan Kepala Sekolah SDN 014 kepada Bapak Hairudin SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak saya ingin duduk saja ya menyampaikan sambutan ini. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ibu wali murid yang berkesempatan hadir memenuhi undangan kami pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu guru, jadi dalam kesempatan ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan sambutan. Adapun sambutan yang pertama yaitu mengenai kegiatan acara kita ini. Jadi acara kita pada pagi hari ini adalah merupakan salah satu program guru penggerak. Dan alhamdulillah dulu pada waktu mengikuti seleksi atau tes daripada guru penggerak ini ada ribuan ya. Dan tahapan seleksi itu ada 3 atau 4 tahap. Ada 4 tahap seleksi ya. Jadi ada seleksi wawancara, tes wawancara, kemudian lagi ada tes praktek. Jadi setelah mengalami melalui 4 tahap tadi baru diputuskan kelulusan untuk mengikuti program guru penggerak. Dari sekian ribu tadi, alhamdulillah sekolah kita lulus 1 ya. Jadi kemarin sebetulnya ikut banyak, cuma tidak sanggup melengkapi administrasi yang pertama. Jadi ada beberapa orang kemarin Bapak Ibu yang ikut. Di antaranya kemarin ada Ibu Rasuna, ada Ibu Aimah, itu ikut. Kemudian lagi ada Bapak Hasan Fadli. Jadi banyak kemarin, ada Ibu Intan juga ikut. Jadi untuk yang tahap pertama saja Bapak Ibu, itu melengkapi administrasinya itu sangat banyak sekali. Dimana dikasih waktu itu cuma berapa hari? 1 hari. Ya, jadi diantaranya akan melengkapi RPP dan lain sebagainya. Itu dalam waktu 1 hari tes tadi. Jadi setelah mengalami tahap yang pertama, kemudian lagi tahap yang kedua, lalu juga ada tahap tes wawancara. Jadi diputuskan oleh Dinas Pendidikan. Jadi yang menentukan ini bukan provinsi, tapi ini pusat. Jadi yang tes atau yang tim pengetes itu bukan dari daerah kita Bapak. Jadi ini acak. Dan kemarin Ibu Marta Kebula ini yang tes wawancara itu dari lokasinya dari Pekanbaru ya. Jadi itu diajak. Jadi salah satu program inilah termasuk program daripada guru penggerak setelah lulus tadi. Jadi pendidikan itu setiap bulan Bapak Ibu, pendidikan itu bilahan. Ya, itu namanya lokakarya. Ya, jadi pendidikannya itu selama 6 bulan.
Dan kembali mengenai kelulusan tadi, untuk Kecamatan Kuitang yang SD cuma ada 2, ya, 2 orang guru yang SD yang lulus. Yang banyak yang SD 1, ya, atau yang SD kita. Kemudian lagi yang banyak itu tingkat SMK, SMA itu yang banyak lulus. Dan sebagai motivasi untuk rekan daripada Majelis Guru, jadi nanti kalau ada tahapan pembukaan, jadi ini bisa diikuti oleh Majelis Guru yang mau mengikuti. Jadi sangat banyak Bapak Ibu mengenai kegiatan CGP, namanya baru CGP, calon guru penggerak. Di antaranya ini, jadi ada tugas dari dalam pendidikan, jadi ada tugas untuk menyampaikan materi seperti atau diskusi yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Jadi itu ada yang divideokan, kemudian lagi ada yang dalam bentuk foto, kemudian lagi ada dalam bentuk PDF materi yang disampaikan itu. Jadi ini diupload, dikirim. Ya, jadi sangat, ya sebetulnya sangat berat, ya. Tapi alhamdulillah atas partisipasi dan dukungan Majelis Guru dan dukungan seperti pada pagi hari ini adalah merupakan partisipasi dan dukungan daripada Bapak Ibu wali murid dalam pelaksananya pelatihan daripada calon guru. Itu satu hal. Yang kedua, mengenai kemarin ada dibentuk praktisi apa Bu? Kemarin praktisi komunitas, ya. Jadi untuk sekolah kita ada praktisi komunitas kemarin sudah dibentuk. Jadi ada yang membawahi, nanti ada paguyuban. Jadi alhamdulillah paguyuban juga sudah terbentuk di setiap kelas. Dan kemarin untuk kelas 6 itu sudah rapat mengenai paguyuban kelas 6. Jadi paguyuban untuk kelas 6 itu tadi itu bisa. Jadi di sini ada Pak Saktono, ya. Nah, jadi itu sudah terbentuk kemarin, ya, untuk paguyuban yang kelas 6. Jadi gunanya, jadi nanti kelas 6 itu, tapi saya sekarang belum dengar lagi, Ibu Binti, ini perlu dihafalkan juga, karena kelas 6 ini sudah memasuki bulan-bulan rawan, ya. Jadi sebentar lagi ada pelaksanaan ujian lulusan. Kemudian lagi nanti apakah setelah itu apakah diadakan perpisahan atau bagaimana, ini diserahkan kepada paguyubannya. Ini dimusyawarahkan kepada kelompok paguyuban kelas 6. Jadi kegiatan apa saja. Dan paguyuban ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi keluhan daripada guru mengenai anak didik kita di sekolah ini dapat disampaikan di paguyuban, melalui paguyuban dapat disampaikan. Kemudian lagi kalau ada acara atau kegiatan itu juga dapat diberitahukan mengenai kelompok paguyuban. Jadi tentang mengenai paguyuban. Dan kelas 5 juga sudah terbentuk grup paguyubannya, kelas 4 juga, ya, dan kelas-kelas lainnya. Dan alhamdulillah ini saya lihat untuk kelas 1 ini untuk grup paguyuban kelas 1 ini cukup bagus saya lihat. Karena di kelas-kelasnya itu yang dihias, kalau saya lihat itu yang turun, apakah ini karena anaknya masih kecil-kecil, jadi yang kerja itu kalau saya lihat banyak yang wali muridnya, terutama yang ibu-ibu, ya, untuk kelas 1 kemarin saya lihat. Itu sangat bagus sekali dan itu sangat saya apresiasi sekali.
Dan untuk menghemat waktu, jadi ini saya serahkan saja kepada CPP untuk guru yang dalam guru penggerak ini untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan, dan saya harapkan kepada Bapak Ibu wali murid, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 14. Acara yang keempat yaitu acara inti diskusi tentang identifikasi aset sumber daya utama sekolah bersama warga sekolah yang akan dipandu oleh Ibu Makrifatul Ulah. Kepada Ibu Makrifatul Ulah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 014 Pasar Kembang, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan Bapak Ibu Wali Murid SDN 014 Pasar Kembang yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga pada hari ini kita berkesempatan hadir dalam kegiatan diskusi mengenai aset atau sumber daya utama yang ada di sekolah SDN 014 Pasar Kembang ini. Kemudian bersolawat kita kepada Rasulullah dengan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bersolawat kepada beliau kita nantinya mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktu atau memberi kesempatan kepada kami, dan juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu para undangan yang sudah menyempatkan diri pada kegiatan diskusi kita kali ini. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa kegiatan kita pada hari ini itu merupakan program dari Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, oke Bapak Ibu, karena sifatnya di sini berdiskusi, jadi nanti ada sesi yang terakhir itu ada tanya jawab, ya. Silahkan Bapak Ibu hadirin sekalian, hadirin semuanya ini untuk menyampaikan pemikirannya yang berhubungan dengan identifikasi aset atau potensi, dalam bahasa sehari-hari potensi atau sumber daya. Kalau dalam bahasa kami itu disebut aset, ya. Nah, tapi di sini aset yang dimaksud adalah sumber daya yang ada di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan judulnya yaitu diskusi, maka nanti kami juga meminta ya partisipasi dari para audiens atau Bapak Ibu sekalian. Seandainya materi dalam pemaparan itu ada rasa yang mau ditambah atau masih ada kekurangan, silakan Bapak Ibu Majelis Guru dan Wali Murid untuk menambahkan kekurangan tersebut. Jadi di sini kita sifatnya diskusi ya Bapak Ibu, tidak memaksakan harus ikut, tidak. Nah untuk itu karena tujuan kita diskusi, tentu semuanya punya andil berpartisipasi dalam menyampaikan pendapatnya. Nah,
sesuai judulnya identifikasi aset. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ini ada beberapa identifikasinya. Ini tujuan dulu ya. Nah, tujuan seperti yang disebutkan tadi, bahwa tujuan kegiatan kita kali ini sesuai yang di layar, yaitu mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Dalam hal ini yaitu sekolah tercinta kita SDN 014 Pasar Kembang. Nah, karena di sini bersama warga sekolah, maksudnya di sini bersama warga sekolah berarti semua. Nah, kami lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, sifatnya di sini kan kolaboratif. Artinya di sini kita bekerja sama, bergabung bersama warga sekolah lainnya. Siapa warga sekolah lainnya? Ya Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak hanya majelis guru, kepala sekolah, murid, tapi semua di sini lapisan yang masuk dalam komponen warga sekolah. Ya, ada di situ ada komite, ada pengawas sekolah, ada tokoh masyarakat, mungkin ada pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan dan lain sebagainya. Nah, itu ya Bapak Ibu, tujuan diskusi kita yaitu kita berkolaborasi bersama dalam mengidentifikasi aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah kita. Nah, apa saja aset-aset itu tadi? Ini ada di slide yang ketiga. Nah, itu Bapak Ibu bisa diperhatikan aset utama sekolah di sini khususnya SDN 14 ya. Ada beberapa sumber daya dari segi manusia, sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik, agama dan budaya. Nah, ketujuh aset ini semuanya akan kita diskusikan pada hari ini. Jadi untuk itu kami ingatkan kembali, di sini perlu partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi jika nanti materi atau pemaparan ini dirasa sudah cukup, berarti kami akan lepas, ya. Tetapi kalau ada yang menyampaikan atau memberikan masukan, nanti akan direnovasi kembali materi yang tentang aset atau sumber daya yang ada di sekolah di SDN. Nah, kita identifikasi satu persatu ya Bapak Ibu, tapi kami tekankan lagi bahwa ini tidak mutlak. Maksudnya tidak mutlak, bisa dirubah, bisa ditambah, bisa dikurangi sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kita. Nah, kita mulai dari aset modal manusia. Nah, untuk modal manusia tentunya di sekolah ada kepala sekolah, kemudian ada guru, ada komite sekolah, ada pengawas, dan nanti selanjutnya ada orang tua murid dan ada murid. Oke, ini nah, kita kembali ke aset tadi ya Bapak Ibu. Aset yang pertama yaitu dilihat dari modal manusia. Nah, modal manusia yang pertama dulu. Kalau ini orang tua, yang pertama tadi kita lihat yang nomor satu kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian pasti sudah tahu ya kepala sekolah kita yang barusan memberikan sambutan tadi. Nah, dilihat dari kualifikasi pendidikan, kepala sekolah kita alhamdulillah S1. Beliau belum S2. Ya, S1 dan beliau sudah memiliki sertifikat pendidik yang mana dengan adanya sertifikat pendidik ini sudah diakui oleh Dinas Pendidikan baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Ya. Selanjutnya modal manusia yang kedua di sini ada guru. Nah, jumlah guru yang ada di SDN 14 ini keseluruhannya 14 orang setelah 4 orang pensiun kemarin. Ya,
sebenarnya kami ada 18 masuk di situ, ada TU, ada penjaga sekolah. Jadi setelah ada yang 4 orang pensiun, jadi guru kita tinggal itulah adanya. Nah, insya Allah nanti ini tidak lama lagi ada guru-guru baru yang sudah lulus P3K, insya Allah akan dikontribusikan ke sekolah kita sambil menunggu SK mereka keluar. Nah, selanjutnya untuk jumlah guru ini, alhamdulillah kualifikasi pendidikannya semuanya sudah S1 dan ada beberapa orang yang sudah sertifikasi atau mempunyai sertifikat pendidik, ya. Dan satu lagi yaitu sebagai calon guru penggerak yang seperti disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi. Selanjutnya untuk modal manusia ada komite. Nah, komite SDN 14 ini yang baru saja berganti karena sudah habis masa jabatannya, jadi sudah diganti dengan yang baru. Komite kita adalah Bapak Haji Zawid Irham. Beliau tidak bisa hadir karena beliau ada kegiatan yaitu mengajar di sebelah di madrasahnya. Nah, kemudian yang keempat ada pengawas. Nah, setiap sekolah ini pasti tentu mempunyai pengawas masing-masing. Dan untuk pengawas di SDN kita ini yaitu pengawas baru juga, komite baru, pengawas juga baru. Alhamdulillah pengawas kita yaitu pengawas yang ditunjuk langsung dari kota Kabupaten Tembilahan, ya, jauh beliau ke sini. Tapi alhamdulillah setiap bulannya beliau berkesempatan untuk menilik atau melihat kondisi sekolah kita, kemudian apa kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah kita. Pengawas itu akan turun ke sekolah kita, ya, walaupun dengan kondisi jarak yang lumayan jauh. Nah, selain 4 modal manusia, ada lagi tadi yang kelima yaitu orang tua murid dan murid. Nah, untuk orang tua murid itu sebagian yang ditulis, ya. Jadi tadi kami tekankan jika materi pemaparan ini ada yang kurang, silahkan nanti Bapak Ibu menambah, ya. Di situ untuk orang tua murid cuma kami tulis profesi pekerjaan yang beraneka ragam, karena di sini bermacam-macam, ya, profesi orang tua atau wali murid ini. Ada sebagai petani, ada pedagang, ada guru, ada ustadz, ada pegawai pemerintahan dan lain sebagainya. Bahkan ada yang politikus, ya. Jadi kesemuanya itu potensi-potensi yang dimiliki oleh orang tua murid ini kami berharap bisa dikontribusikan untuk perkembangan sekolah kita ini. Nah, kami memohon bantuan, makanya di sini berkolaborasi tadi. Di awal tadi sudah ditekankan berkolaborasi dengan warga sekolah apapun profesinya tadi. Ya. Nah, kemudian ini untuk orang tua murid atau wali murid, potensi selain pekerjaan mereka tidak terampil. Ini kebanyakan ibu-ibu. Nah, untuk ibu-ibunya, mak-maknya nih, ya, kami yakin semuanya mempunyai keterampilan, paling tidak pandai untuk mengolah makanan tradisional, ataupun mungkin pandai juga terampil dalam hal-hal yang lain seperti mungkin menganyam atau melukis ataupun apapun itu. Dan kami berharap potensi-potensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu wali murid sekalian itu mendistribusikan kepada sekolah jika memang pihak sekolah meminta bantuan, alias bantuan bukan berupa materi, ya, tapi potensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kami mengharapkan sekali. Nah, selanjutnya dari segi murid, alhamdulillah murid-murid di SDN 14 ini dari kelas 1 sampai kelas 6, anak-anak kita semua sangat luar biasa dan sangat membanggakan untuk kita SDN 14 ini, ya. Untuk di bidang seni, prestasi bidang seni juga tidak diragukan.
Nah, kita ambil contoh bidang seni, jika ada perlombaan ya, khususnya untuk MTQ, anak-anak dari sekolah kita pasti mereka ikut andil mengikuti perlombaan. Nah, di situ sudah menunjukkan potensi anak-anak kita di bidang seni itu sangat luar biasa, tidak diragukan lagi. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian tidak hanya bidang seni, ya, mereka juga berprestasi di bidang olahraga. Nah, ini tidak lama lagi nanti kami akan mengadakan ini ya, namanya O2SN. Itu Olimpiade Sains, kemudian Olimpiade Seni dan Olahraga. Nanti ini ada di tingkat kecamatan, disaring di kecamatan, kemudian dibawa ke kabupaten. Jika lolos di kabupaten nanti sampai ke provinsi dan selanjutnya akan dibawa ke nasional, pusat atau Jakarta. Jika memang seleksi tadi kita lolos, ya, mudah-mudahan dengan partisipasi kita semuanya anak-anak kita bisa menuju ke puncaknya. Amin, amin ya Bapak Ibu, amin ya Rabbal Alamin. Nah, itu kalau kita lihat prestasi anak-anak kita di bidang seni dan bidang olahraga. Dan satu lagi, mungkin selama ini Bapak Ibu bertanya-tanya ya, kenapa anak-anak ini selalu membawa HP? Nah, ini salah satu program dari aset utama yang dimiliki oleh sekolah, yaitu murid. Mereka harus berkreasi. Nah, baru satu gebrakan yaitu kreatif dalam membuat media LKPD. Nah, khususnya untuk anak kelas 5 ya, nanti insya Allah akan berkelanjutan dari kelas 5, 4, 3, 2 sampai kelas 1 dan untuk kelas 6 karena mereka sebentar lagi mau ujian ya. Jadi untuk kelas 6 ini sebenarnya sudah dimulai dari kelas 5 kemarin. Nah ya. Nah, untuk RKBD alhamdulillah anak-anak kelas 5 karena ini baru gebrakan pertama ya. Nanti akan dilanjutkan dengan kelas-kelas yang lain, itu mereka sudah terampil dalam membuat media ya, media pembelajaran. Nah, di sini kan ada perwakilan dari orang tua kelas 5 ya, tentu mereka paham, mereka tahu anak-anak mereka sudah pandai dengan berbagai macam aplikasi, tapi aplikasi yang untuk pelajaran ya. Makanya kami sebagai guru kelas 5 itu kenapa selalu di sini menghimbau anak-anak kalau boleh bawa HP silahkan bawa HP, karena memang mereka mempunyai aset, mempunyai potensi, mempunyai sumber daya yang harus disalurkan. Di tempat sekolah inilah wadahnya, ya Bapak Ibu ya, begitu. Kemudian kita lanjutkan untuk modal selanjutnya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu sumber daya atau aset atau modal, sama saja ya, ini bahasanya modal fisik. Nah, semuanya sudah tahu pasti apa saja yang bisa kita lihat, bisa dimanfaatkan, fasilitas-fasilitas apa saja yang dimiliki oleh sekolah kita. Nah, itu bisa disimak atau bisa dibaca ya Bapak Ibu. Di sini ada tempat parkir, walaupun memang keadaannya seperti itu, tapi itulah kemampuan sekolah kita. Kemudian ada lapangan sekolah, yang mana lapangan sekolah tentu untuk kegiatan-kegiatan kita seperti upacara, kemudian kegiatan perpisahan dan lain sebagainya. Kemudian ada ruang kelas, koperasi, kantin, lahan kosong, kantor, ruang kepala sekolah, perpustakaan, MKTK atau toilet. Nah, semua modal-modal fisik ini yang dimiliki oleh sekolah kita. Nantinya kalau misalnya ada pendapat dari Bapak Ibu khususnya wali murid, silahkan ya disampaikan apa-apa yang kurang yang harus diperbaiki. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu di wali murid ya? Ini wali murid perwakilan dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Karena kalau diundang seluruhnya tidak muat kalau kali. Nah, ini berarti orang-orang terpilih yang ada di sini. Tidak hanya wali murid, di sini juga ada tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ini kami ambil dari Pak Abdul Rahman. Beliau adalah ketua RT di RT lingkungan sekolah.
Jadi kami anggap Bang Ahmad ini adalah merupakan tokoh masyarakat, ya, tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, untuk modal fisik sementara yang itu nanti kalau ada masukan ataupun pendapat ataupun apapun itu mau ditambah, kami persilakan. Tapi di sesi terakhir ya Bapak Ibu ya, ini cuma pemaparan materinya saja. Nah, untuk selanjutnya ada modal sosial. Nah, ini sosial. Nah, secara dasarnya kan kita ini sebagai manusia makhluk sosial ya Bapak Ibu, tentu tidak luput dari kata berhubungan dengan orang lain. Nah, begitu juga dengan sekolah kita, dilihat dari modal atau aset atau sumber daya atau potensi sosial, sekolah kita dari pertama sampai sekarang itu selalu mengadakan kerjasama dengan pihak puskesmas, kerjasama puskesmas dengan sekolah. Nah, contohnya yaitu ada kegiatan bias. Bias di sini adalah bulan imunisasi anak sekolah, ya. Dan setiap bulan pihak rumah sakit akan berkunjung ke sekolah dengan program-program dari Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan, ya. Nah, ini tujuannya apa? Ya tentu untuk menjaga kesehatan anak-anak kita semuanya. Tidak hanya itu Bapak Ibu, kerjasama kita juga ada dengan Polsek, ya. Polsek ini tapi tidak selalu turun mereka. Nah, Polsek ini ada karena mereka memberikan materi bahaya narkoba di sini, ya. Karena narkoba itu kan di mana-mana nampaknya merajalela. Jadi pendidikan dasar ini sangat rentan. Jadi harus ditekankan pendidikan narkoba atau bahaya narkoba ini dari dasarnya, ya. Dan kami tidak berani untuk menyampaikan materi bahaya narkoba itu sembarangan. Jadi kami meminta pihak-pihak yang punya kompeten di situ. Nah, termasuk Polsek, Polres, bahkan dari kewilayahan juga ada, ya. Nah, kemudian untuk sosialnya ada KKG. Nah, untuk KKG ini tentu yang pada majelis guru ini tahu, memahami, ya. Tapi mungkin untuk wali murid KKG ini mungkin hal yang baru. Nah, KKG yang biasa kami sebut kelompok kerja guru, yang biasanya dilaksanakan segugus sekecamatan Bapak Ibu, ya. Tidak hanya ada KKG tapi ada juga MGMP di situ, ya. MGMP ini untuk guru mata pelajaran. Kalau KKG ini adalah global, baik guru mater maupun guru tema. Dan KKG ini dibentuk oleh beberapa sekolah, kemudian di situ ada induknya, ya. Dan kegiatannya itu untuk kemajuan para guru, ya, tentunya untuk kemajuan para guru KKG. Nah, kemudian ada PGRI. PGRI ini Bapak Ibu tentu tahu. Untuk PGRI ini adalah organisasi profesi guru yang Bapak Ibu tentu tahu kalau 17 Agustus itu ada Bapak guru atau Ibu guru yang memakai baju batik itu, ya. Nah, itu adalah PGRI namanya. Nah, kemudian yang seterusnya itu paguyuban. Selanjutnya paguyuban wali murid. Nah, ini paguyuban wali murid atau paguyuban kelas yang tadi sudah disinggung sedikit oleh Bapak kepala sekolah kita, ya. Jadi untuk paguyuban ini Bapak Ibu itu sarana komunikasi, ya. Sarana komunikasi warga kelas, karena di sini paguyuban kelas. Untuk apa? Untuk informasi-informasi mengenai kegiatan sekolah kita, ya. Jadi misalnya ada kendala atau ada apapun di dalam kelasnya, sebagai wali murid tentu akan dibicarakan terlebih dahulu melalui wadah yang disebut paguyuban ini. Paguyuban itu seperti komunitas, ya Bapak Ibu, ya, perkumpulan. Paguyuban kalau dalam bahasa pendidikannya, ya, paguyuban. Nah, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Selanjutnya untuk keempat, modal lingkungan alam. Nah, kami ingatkan kembali Bapak Ibu, ya,
tidak mutlak, alias masih bisa diperbaiki. Jika memang Bapak Ibu mau menyampaikan pendapatnya, disilahkan nantinya ya. Nah, untuk modal lingkungan, kita lihat kondisi atau keadaan lingkungan sekolah kita. Sekolah kita dekat dengan kebun. Di mana kebunnya di sana itu ada kebun. Kami anggap dia kebun ya, kebun buku. Nah, dengan adanya kondisi yang dekat dengan kebun, itu bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita sebagai apa? Sebagai sumber belajar. Karena untuk kurikulum yang baru ini Bapak Ibu ya, nanti namanya kurikulum merdeka, itu belajar tidak harus di dalam kelas saja, tetapi langsung ke dalam lokasi yang sesuai dengan materi. Nah, itu kami ambil pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, sebagai sumber belajar. Kalau memang di situ materinya tentang tumbuhan, nah silakan pergi ke kebun. Itu contoh hal yang kecil saja, ya. Jadi nanti jika ada anak berserak-serak keluar, Bapak Ibu jangan heran, ya. Kenapa anak itu tidak sekolah, tidak dalam kelas, tidak belajar, kok di luaran? Ini termasuk program dari kurikulum yang baru tentang belajar untuk mengenal lingkungan, juga bisa sebagai sumber belajar dengan materi-materi yang dilakukan ya. Nah, jadi nanti jika melihat anak didik kita di luaran, mungkin ada di kantor desa, berarti pelajarannya tentang politik di situ ya. Atau ada yang pergi ke pasar atau kemana, itu nanti materinya tentang ekonomi manusia ya Bapak Ibu. Jadi yang penting di situ ada pemantau, yaitu gurunya yang membawa ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir untuk masalah itu, karena memang seperti itulah kurikulum kita ya. Kurikulum yang baru yang insya Allah nanti akan kami pakai pada tahun ajaran baru, namanya kurikulum merdeka. Jadi anak-anak merdeka, bebas bereksperimen, bebas untuk menyampaikan keinginan dalam pantauan guru ya. Nah, selanjutnya di sini ada tempat peternakan ayam. Kami ambil untuk belakang sebelah sana. Di sini ada lingkungan ayam, semuanya ada ya, untuk peternakan ayam. Dan itu juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Nah, kemudian dekat dengan sawah. Bapak Ibu tahu bahwa SDN 14 ini sebelah sana tuh ada sawahnya ya. Itu sawah itu nantinya akan kami manfaatkan. Kami meminta izin kepada si tuan yang punya sawah itu sebagai sumber belajar. Di sini materinya bisa tentang sumber pangan atau jenis profesi, karena ada petaninya di situ. Ya. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, yang kelima, modal finansial. Bapak Ibu tentu tahu finansial itu yang berhubungan dengan duit ya, dengan keuangan. Nah, kalau di sekolah ada namanya dana BOS, bantuan operasional sekolah. Kalau di pemerintahan desa apa namanya Pak Arif? Iya. Ya, ada usaha simpan pinjam ya. Semuanya itu kan larinya ke finansial ya Pak Arif ya. Iya. Nah, jadi seperti yang ada di pemerintahan desa pun ada modal finansial. Nah, kalau di sekolah kita namanya dana BOS, bantuan operasional sekolah, yang mana dana BOS ini dimanfaatkan semuanya untuk pemenuhan kebutuhan sekolah dan operasional sekolah di situ. Nah, tidak hanya dana BOS, di sini ada juga koperasi guru. Ya, koperasi guru ini sudah terbentuk lama sekali sampai sekarang. Ya, nah untuk koperasi guru ini ada wadah simpan pinjam bagi guru-guru dan ada juga simpan pinjam untuk warga sekolah yang lain. Tapi dengan persyaratan yang sudah ditentukan di situ. Boleh ya. Kami SDN 14 ada namanya koperasi
koperasi untuk simpan pinjam. Di situ ada persyaratan atau ketentuan yang ingin menjadi anggota koperasi kami. Nah, selanjutnya ada modal politik ini yang ada kaitannya dengan pemerintahan ya Bapak Ibu. Nah, kerjasama dengan pemerintah desa, kerjasama dengan pemerintah daerah, kerjasama dengan dinas pendidikan, semuanya itu merupakan sumber daya atau aset atau potensi yang dimiliki oleh setiap sekolah. Pasti ada di sini untuk modal politiknya. Kenapa? Karena itu untuk kelangsungan kita, untuk kemajuan sekolah, ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ada agama dan budaya. Nah, ini warga sekolah 100% beragama Islam alias Muslim kita semuanya, alhamdulillah ya. Kemudian tidak hanya itu, budaya-budaya yang ada di sekolah, karena kita ini warga sekolahnya itu beraneka ragam, baik sukunya, jadi otomatis budaya-budayanya juga beraneka ragam, ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah pemaparan singkat dari kami. Nah, untuk sesi terakhir ada pertanyaan. Nah, silakan Bapak Ibu kalau dari materi tadi ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada pendapat-pendapat yang mau disampaikan dari 7 aset yang sudah disebutkan tadi ya. Silakan, kami mulai dari Bapak Arif. Bapak Arif ini adalah ketua paguyuban kelas 5 ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Arif ini punya kontribusi utama. Jadi kami minta saran dari ketua paguyuban. Silakan Bapak Arif. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita bertemukan di sini dengan izin Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan pertama-tama yang ingin mungkin ada usulan dari saya pribadi, mungkin bisa minta tolong slide yang aset dari murid sama SDM. Ya, sama yang atasnya yang guru. Ya, nanti. Untuk yang pertama, untuk guru, seumpama di SDN 014 ini ada guru yang mempunyai kemampuan dalam bidang olahraga, seni, atau bahasa Inggris, mungkin saya pribadi usul bagaimana kalau dibahas ekstrakurikuler di SD 014. Seperti sekolah-sekolah yang di anak kami sebelumnya itu ada ekstrakurikuler silat, renang, sepak bola, English club. Jadi ada guru yang pandai bahasa Inggris, mereka membuat English club di sekolah itu. Jadi anak-anak itu seiring perkembangan zaman pada zaman saat ini itu bahasa Inggris penting sekali. Apalagi kita masuk ke dunia online, semua pakai bahasa Inggris. Jadi di situ anak-anak belajar bahasa Inggris mulai tingkat dasar. Jadi nanti seumpama masuk ke jenjang berikutnya, mereka sudah punya fondasi, punya dasar bahasa Inggris seperti itu. Kemudian yang ada kemampuan untuk bidang olahraga bisa bersalurkan ekstrakurikuler sepak bola atau pencak silat atau apa. Yang ada kemampuan untuk tilawah Al-Quran bisa disalurkan seperti itu. Kemudian untuk aset yang murid, ya, saya sangat senang sekali ya dengan terutama yang di anak kami di kelas 5 ini, karena semenjak dengan adanya media LKP ini, anak jadi semangat. Jadi membuat konten, tulisan, gambar, dan video itu saya juga kaget loh.
kok bisa kayak gini. Dia rencana pengen buat channel YouTube, jadi karyanya nanti diupload di YouTube seperti itu. Jadi buat animasi itu bisa. Nah, bakat-bakat seperti itu yang harus tersalurkan, bakat-bakat positif seperti itu. Alhamdulillah di kelas 5 ini ada seperti itu, jadi anak-anak bisa tersalurkan bakatnya. Terus untuk yang lainnya mungkin nanti menyusul lagi gitu, dari bapak-bapak yang lainnya mungkin ada usulan lain. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pak Arif. Kita berikan aplaus untuk Bapak Arif ya. Tangan dulu untuk Pak Arif. Ya, luar biasa Pak Arif. Bapak Arif sudah menyampaikan ide atau tanggapan atau masukan. Baiklah, kami akan menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Arif tadi, yaitu tadi adanya Inggris Club ya. Nah, untuk Inggris Club atau di sini mungkin kursus ya Pak ya. Kursus atau apa? Ekstrakurikuler. Nah, untuk ekstrakurikuler ini kami memang punya kandidat ya Pak ya. Baru dipersiapkan untuk ekstrakurikuler bahasa Inggris nih, baru dipersiapkan karena orangnya masih menempuh pendidikan. Untuk bahasa Inggris kalau tingkat dasar, alhamdulillah di sini ada ibu kami Rasuna, mana ibu Rasuna? Ibu Rasuna ini kemarin sudah membuka ini ya, kelas privat. Nah, kelas privat bahasa Inggris di situ tidak menutup kemungkinan baik anak kelas 1 maupun kelas 6 dipersilakan untuk menambah wawasan khususnya di bidang bahasa Inggris. Nah, itu kayak kami memberikan tanggapan seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk ekstrakurikuler seperti pencak silat ya Pak ya. Nah, untuk pencak silat karena di sini memang potensi dari guru kami ini belum ada yang ahli di bidang itu, jadi tidak bisa bebasik kalau bahasa sini ya, tidak bisa asal-asalan. Di sini ada ahlinya dan kami persilakan jika memang nanti itu dibutuhkan, insya Allah di sini ada namanya guru tamu Pak. Guru tamu itu kami meminta bantuan orang yang ahli untuk didatangkan ke sekolah. Ini merupakan masukan yang sangat luar biasa dari Pak Arif ya. Insya Allah akan kami pikirkan untuk ke depannya ya Pak Arif. Ya. Kemudian tadi dari ekstrakurikuler yang lain ya Pak Arif ya. Untuk olahraga, alhamdulillah untuk olahraga, untuk guru SD ini kan memang ada mapel khusus ya, mapel khusus olahraga, dan guru olahraga kami adalah memang sudah mempunyai ijazah sarjana pendidikan olahraga. Beliau adalah Pak Hasan Badi. Pak Hasan Badi ada di luar ya. Itu Bapak Hasan itu memang faknya di situ Pak. Jadi untuk ekstrakurikuler selama ini untuk olahraga kami hanya menyediakan untuk waktu jam-jam olahraga. Tetapi jika ada pertandingan itu akan ditambahkan jam itu untuk menggembleng siswa kita yang akan maju mewakili sekolah kita. Begitu Pak ya. Apa lagi tadi Pak? Karena kami tidak menulis tadi ya. Iya, untuk seni silakan Ibu Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan untuk seni dan pendidikan kita di Al-Quran seni itu sudah ada di antara di FBA itu. Kalau mau silakan aja di FBA itu berkembang dari mulai nanti sebulan. Untuk khusus hafiz itu pun ada. Jadi mana mau untuk mana baca pelajaran. Kalau malam kan sudah tahu sendiri kan bisa sama. Tempat kami itu memang ada. Sebelum menjelang sholat maghrib Anda belajar subuh Anda, jadi terserah anaknya sudah tersedia. Kalau untuk di sekolah tidak cukup waktunya. Nah, jadi kalau misalnya mendadak ada kegiatan MTQ tinggal ngambil. Jadi selama dibimbing ini kan nampak kan namanya berkasih itu langsung diambil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Yayu yang sudah memberikan tambahan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Arif. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu yang lain, kalau guru-gurunya sudah tahu program sekolah ya, jadi gurunya mungkin akan membantu untuk menambahkan jawaban atau membantu ngomong-ngomong. Jadi yang kami minta di sini adalah peran aktif wali murid, yaitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ada lagi yang mau menyampaikan pendapat? Mungkin Pak Sidik, ini anak Pak Sidik juga luar biasa, kalau di sekolah kami juga merupakan anak pilihan. Nah, ini bapaknya juga pilihan. Silakan Pak Sidik. Pak Sidik cukup? Cukup ya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain mungkin? Ada tambahan? Siapa? Jadi pemaparan program-program yang dibuat kali ini menurut Bapak Ibu apakah sudah pas atau perlu ditambah? Sudah pas? Sudah pas. Tadi ada penambahan dari Bapak Arif untuk ini ada ekstra kurikuler yaitu bahasa Inggris ya. Dan untuk bahasa Inggris sementara masih dipegang oleh Ibu Rasuna, karena Ibu Rasuna ini memang sarjana bahasa Inggris ya. Tapi nanti ada lagi kandidat yang sudah dipersiapkan untuk bahasa Inggris, karena memang bahasa Inggris ini di kurikulum Merdeka nanti ada masuk dalam mata pelajaran. Nah, selama ini kan tidak ada, tapi itu bisa diadakan. Ini tergantung kepada orang tua juga. Kalau misalnya anaknya ingin bisa belajar dengan Ibu Rasuna, karena Ibu Rasuna itu memang sarjana bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk sementara seperti itu Pak ya, kami tanggapi untuk ekstrakurikuler bahasa Inggris. Nah, ini wali murid yang satu ini juga kompeten ini. Kami juga mau minta pendapatnya dari Bapak Herman nanti ini ya. Silakan Pak Herman duduk dulu. Nah, kalau tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan masukan-masukan apa yang harusnya diperbuat oleh sekolah kita demi kemajuan kita bersama, mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain. Pak Herman, ini Pak Herman ini adalah rekan kerja kami juga di Pak Herman. Beliau adalah guru di Sungai Lintang dan merupakan wali murid dari kelas 6 anaknya, siapa namanya Pak? Mirza. Boleh lanjut aja. Baru sampai. Oke. Ini sudah di ujung-ujung nih Pak Herman. Tidak apa-apa. Jadi apa materi itu sudah pas atau apa? Bisa dilihat Pak. Bisa disimak, bisa diperhatikan, bisa diapain. Lihat ya. Oke, jadi diskusi kita kali ini kalau saya menggarisbawahi ada masukan dari Pak Arif tadi tentang ekstrakurikuler bahasa Inggris, kemudian bidang seni dan bidang olahraga, serta ada tambahan satu lagi pencak silat. Ya Pak Arif, nah, mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu? Ya Pak Sartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menyampaikan untuk keagamaan. Berarti murid ya? Oh, modal agama ya? Oh, ya, agama dan budaya ya? Agama dan budaya, karena murid kita ini 100% Islam, maka umurnya dari kelas 2 sampai kelas 6, dari 1 sampai 5 itu sudah mencapai 7 tahun. Nah, terus kami mengharapkan kepada guru-guru yang ada di sini untuk mengarahkannya ke masjid. Nah, karena pas kembali jadi panutan setiap daerah.
namanya Pasar Kembang, Kota Sanuri dari tahun-tahun sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi bagaimana anak-anak SD kita ini jadi panutan sampai keluar dia itu, oh ini anak Pasar Kembang, udah tahu ya, ini anak-anak Pasar Kembang. Jadi kalau dia tidak ke masjid, nanti orang-orang ini anak Pasar Kembangnya gini, apalagi kita, gitu kan? Karena Pasar Kembang ini jadi panutan. Dan dengan satu catatan yang kecil-kecil ini dikawal. Saya lihat di masjid itu anak-anak ini yang kelas 1 ini ribut semua. Jadi minta guru-guru, bapak ibu untuk memberikan nasihat kepada muridnya untuk ke masjid dan tidak ribut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, ini kok nggak halo. Halo. Terima kasih ada masukan dari Pak Sartono. Tepuk tangan untuk Pak Sartono lah ya. Kita biar tidak ngantuk nih. Ya. Terima kasih Pak Sartono atas masukannya. Pilihan dari modal agama. Beliau meminta bahwa anak-anak kita diarahkan untuk ke masjid dan tidak ribut. Nah, Bapak Ibu, kami mohon maaf, betul-betul mohon maaf di sini ya. Kalau sudah dalam jangkauan di luar sekolah itu merupakan tanggung jawab dari orang tua, ya. Itu tidak ada wewenang kami lagi. Tetapi kalau untuk mengarahkan ataupun menasehati, tentu setiap hari kami sudah melakukannya, asalkan itu memang di lingkungan sekolah. Nah, untuk di luar lingkungan sekolah itu kami kembalikan lagi kepada orang tua masing-masing. Nah, untuk masalah menasehati, alhamdulillah untuk menasihati tentu ini memang sudah tugas guru ya. Tugas semua guru di sekolah ini untuk menasehati, membawa anak-anak kita untuk menuju kepada kebaikan tentunya. Ya, terima kasih Pak Sartono atas masukannya. Tapi diingat ya Bapak Ibu, untuk di luar lingkungan sekolah itu sudah merupakan tanggung jawab orang tua masing-masing. Kami menyerahkan setelah pulang dari sekolah itu adalah tanggung jawab yang ada di rumah. Tapi untuk menasehati atau memberikan pengarahan atau memberikan wejangan pasti saat di sekolah sudah kami lakukan. Ya, mungkin bahkan kami kalau memberi wejangan itu tidak hanya kalem, tidak hanya manis, bahkan sampai dengan kata-kata yang menguras emosi juga itu selalu juga, karena anak-anak kita ini kan banyak sekali mata-matanya gitu ya. Nah, jadi untuk menasihati itu ada yang dengan santai, ada yang slow, ada juga dengan sedikit ini pemaksaan. Tapi kalau demi kebaikan, saya rasa semua itu tidak masalah ya. Untuk memaksa demi kebaikan. Nah, apalagi memaksa dalam hal-hal ajaran yang baik. Nah, itu ya. Nah, terima kasih Bapak Sartono. Mungkin ada yang lain? Ada lagi yang mau ditambah? Pak Rahmat? Tak ada lagi? Sudah pas semua? Sudah pas? Mungkin ibu-ibunya, ibu-ibunya tadi kan ada ini potensi terampil dalam membuat atau mengolah masakan daerah. Itu ada pelajaran ya di SPDP, kami ada pelajaran di situ makanan tradisional. Dan nanti tidak menutup kemungkinan kalau dari pihak sekolah meminta bantuan dari Bapak Ibu untuk menjadi guru tamu. Guru undangan namanya di sini ya, guru tamu. Karena tidak semuanya itu dimiliki oleh seorang guru ya. Guru itu mempunyai keahlian masing-masing, tapi tidak seluruhnya mampu ya. Nah, tidak semuanya. Contohnya aja saya ini tidak terampil, jadi perlu pendampingan dari orang tua menjadi guru tamu di kelas kami. Nah, begitu ya. Ibu-ibunya ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau ditambah? Pas? Oke, kalau
tidak ada lagi yang mau disampaikan, mungkin cukup sekian ya Bapak Ibu. Ya, dari materi kami cukup sekian. Kami kembalikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Mungkin ada yang mau ditambah oleh beliau. Silakan Pak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menanggapi dari masukan Pak Arif dan Pak Sartono. Yang pertama adalah mengenai kegiatan ekstra, di mana jam pelajaran sekolah itu dibatasi, Pak. Ya, jadi memang harus ditambah dengan kegiatan ekstra. Di mana kegiatan ekstra ini adalah di luar jam sekolah. Itu Halo. Jadi untuk jam sekolah ini dibatasi dari jam 7:30 atau jam 7:30 itu sampai jam 12 lewat 5 menit. Ya, jadi itu dibatasi. Setelah itu kalau ada kegiatan itu kegiatan ekstra. Untuk kegiatan ekstra, jadi kami dari pihak sekolah melaksanakan kegiatan ekstra ini jika diperlukan. Contoh, pada saat kegiatan umpama ada kegiatan yang memerlukan terampil daripada siswa seperti menari, ya, kemudian lagi ada paduan suara. Jadi pada saat dibutuhkan, nah itu baru dilatih pada jam sekolah tadi. Ya. Kenapa tidak melaksanakan rutin? Karena di lingkungan kita ini banyak FDA. Ya, dimana kalau kami melaksanakan kegiatan ini rutin setiap harinya, kegiatan ekstra, jadi bagaimana pendidikan anak di FDA? Jadi itu pertimbangan kami untuk melaksanakan program tersebut. Ya. Jadi ini selama ini kami anggap kami bekerja sama saja. Jadi untuk kegiatan peningkatan seni seperti tadi disampaikan oleh Bu Yayu, nah itu yang tidak ada. Membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini karena kita dibatasi oleh satuan pendidikan yang lainnya, jadi tidak bisa kami melaksanakan ini penuh. Ya. Berbeda mungkin dengan sekolah yang ada di pasar. Ya seperti itu SD 05 itu memang melaksanakan. Kenapa? Karena MDA itu banyak di tempat kita. Kalau di pasar itu cuma ada yang hayatnya punya, ya setahu saya. Ya, jadi cuma ada satu. Nah, yang lainnya itu ada MI. Jadi bisa mereka laksanakan. Tapi kalau di sekolah kita juga laksanakan kegiatan ekstra seperti itu tadi, itu kasihan ya dengan pendidikan agamanya. Ya, kegiatan pendidikan juga. Itu karena itu kegiatan ekstra tadi kami laksanakan pada waktu-waktu tertentu saja. Dan untuk kelas atau klub Inggris tadi, bahasa Inggris. Jadi ini untuk kurikulum. Jadi untuk sekolah kita masih melaksanakan kurikulum 13, di mana untuk pendidikan bahasa Inggris tadi itu belum dimasukkan. Tetapi kalau untuk nanti pada tahun 2024 ini nanti kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka namanya. Jadi dalam kurikulum merdeka itu nanti ada juga bahasa Inggris. Ya. Nah, jadi pada saat itulah mungkin baru bisa dimasukkan dengan pelajaran bahasa Inggris. Sebetulnya kalau dulu ada, Pak. Kalau dulu ada, tapi dimasukkan dalam muatan lokal. Jadi itu tergantung keyakinan sekolah. Karena kita sudah banyak muloknya ya, seperti Arab Melayu itu dipelajari di sini. Di bahasa Inggris kemarin ada juga sebagai muatan lokal, tapi dihapuskan. Karena tidak memungkinkan jamnya tadi. Jadi insya Allah Pak Arif, untuk tahun depannya itu akan ada bahasa Inggris. Tapi kalau untuk kegiatan ekstra, jadi itu kendalanya tadi ada. Ya, di Parkima ada,
ya, kita anak kita yang di sekitar ada yang pimpinan di kami terima, kemudian lagi ada di tempat Buyayu. Jadi tidak bisa dilaksanakan yang seperti itu. Cuman di saat dibutuhkan, nah itu bisa mengirimkan karena hanya mengambil dalam satu minggu, tapi mungkin hanya satu kali, ya. Jadi itu menyesuaikan dengan jadwal kita. Dan untuk Pak Sartono tadi juga sudah disinggung mengenai siswa kita yang sholat. Jadi sudah sering disampaikan. Jadi ini bagus masukannya, tapi memang harus ada pendamping. Jadi oleh karena itu kami tidak bisa memaksakan siswa tadi untuk sholat di masjid kalau orang tuanya tidak mendampingi. Kenapa? Sering saya sampaikan pada saat hari Jumat, ya. Jadi nanti ada pelaksanaan Jumat, jadi saya sampaikan jangan ada yang ribut karena tidak ada pendamping tadi. Pada saat salat Jumat tadi banyak sekali yang ribut, ya. Padahal itu sudah sering kali disampaikan, ya. Kenapa? Karena mungkin tidak ada pendamping. Jadi khususnya orang tua, kalau guru itu tidak bisa jadi pendampingnya. Jadi di situ diharapkan peran serta orang tua untuk mendampingi anaknya. Bagaimana agar siswa tadi tidak ribut, ya. Alhamdulillah Bapak, kalau pada saat salat Jumat yang saya lihat, ini kita atau saya sendiri secara pribadi tidak memberikan sekolah yang lain, ya. Tapi kalau yang saya lihat, yang banyak ribut tadi justru siswa yang sudah besar. Dalam arti kata bukan lagi siswa SD. Itu yang saya lihat sebanyak yang ribut, ya. Kenapa? Karena memang mereka tidak ada pendamping, karena mereka sudah besar, jadi tidak didampingi lagi oleh orang tua. Jadi banyak sekali kalau yang saya lihat, ya. Jadi yang banyak itu ribut kalau saya lihat yang sudah senawiyah, ya. Jadi kecil ini tadi mengikut, ya. Jadi mengikut, ya. Jadi sering juga sudah saya nasihati kalau mau sholat masjid itu jangan ribut. Kenapa? Karena akan mengganggu belusukan kita, ya, bapaknya yang mau sholat. Kadang-kadang kita juga pada saat sholat Jumat itu, ya, nah itu sangat ribut sekali. Karena imam membaca Al-Fatihah saja kita tidak mendengar, ya, tidak jelas apa bacaan imam, ya. Tapi karena niat kita sudah mengikuti imam, apakah bacaan imam tadi betul atau tidak, jadi kita tetap mengikut saja, ya. Kita tidak bisa menyimak bacaan imam tadi, ya. Dimana kita dianjurkan sebagai makmum tadi harus mengikut bacaan imam, ya. Seperti itu. Jadi kemudian lagi tadi ada mengenai finansial. Jadi tadi juga sudah disinggung. Jadi ada mengenai dana bos, ya. Jadi kesempatan saya untuk menyampaikan mengenai dana bos. Penggunaan daripada dana bos, jadi ini adalah kegiatan keseharian dalam pelaksanaan KBM, kegiatan belajar mengajar di sekolah. Di antaranya pembayaran daripada gaji honor guru, dan kemudian kegiatan-kegiatan lainnya seperti kelengkapan ATK. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, untuk tahun kemarin kami dari pihak sekolah sudah alhamdulillah sudah bisa memasang 5 buah kipas angin, ya. Jadi sudah 5, dan ini untuk semester ini sudah terpasang lagi 4. Jadi 1 karena kebetulan kipas angin yang kurang di toko, jadi ini satunya menunggu lagi datang. Jadi ada 5 lagi buat pasang, ya. Yang sudah terpasang ada 4. Jadi lokal di sana itu sudah kipas angin semua. Sana juga sudah, ada 1 lagi yang belum. Yang 1 memang sengaja tidak dipasang. Kenapa tidak dipasang kipas angin? Karena deknya rusak, atapnya bocor. Jadi kemarin sudah dimasukkan untuk rehab, ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa ditanggapi oleh pihak dinas pendidikan sehingga kita dapat bantuan rehab lokal, ya. Dan untuk sarana, jadi ini adalah berupa fisik tadi. Jadi untuk lingkungan sekolah kita ini sebagian yang baru diminimisasi. Dan alhamdulillah kemarin sudah diukur,
Jadi sudah diukur lingkungan halaman sekolah ini sudah diukur oleh pihak dinas mau dispensasi. Tapi realisasinya kapan? Itu belum tahu. Ya, jadi insya Allah kita berdoa dan berharap semoga cepat terrealisasi, apakah itu rehab bangunan atau semenisasinya. Nah, jadi itu saja dari saya sebagai kepala sekolah untuk tanggapan atau menyampaikan kepada Bapak Ibu. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu ya Bapak Ibu. Kita acara